imajinasi ke depannya seperti berprestasi, mandiri, kreatif, religius, kemudian berwawasan global. Itu merupakan poin-poin dari profil pelajar Pancasila. Jadi kayak peserta didik, kayak kalian kan harus punya hayalan, aku harus berprestasi ke depannya. Kemudian aku harus mandiri. Kemudian kreatif, religius, ini berhubungan dengan agama. Kemudian berwawasan global. Maksudnya berwawasan global itu kita berpikir secara menyeluruh. Jadi nggak berpikir tentang di Labura ini juga, tentang Indonesia, kemudian tentang dunia juga. Jadi ini profil pelajar Pancasila, ada beberapa poin: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Ini kalimat visi. Jadi kita membahas tentang visi dan misi perubahan sekolah juga. Jadi sebelum kita membahas misi, ada visinya. Yang pertama itu harus memiliki makna, kemudian menyemangati, kemudian menggerakkan hati. Ini kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang ini, kalau ini untuk guru nih. Jadi kita memimpikan murid-murid yang bagaimana nih? Seperti kita memimpikan murid-murid ini harus enjoy ketika belajar dan sebagainya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah murid ini kalau kita belanja, murid ini sebagai kita pelayannya, murid ini konsumennya. Jadi mereka lah rajanya, kita ratunya kalau dalam pembelajaran profil Pancasila ini. Kemudian di sekolah kita mengutamakan, ini nanti harus kita kembangkan sama-sama. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid itu bukan murid itu sebagai kawan kita, gitu. Kita harus mengayomi. Maka dari sini kita warga di sekolah ini yakin untuk kedepannya murid ini akan kedepannya memiliki prestasi. Jadi kita warga di sekolah ini yakin untuk ya setidaknya ketika murid tamat mereka punya prestasi ke depannya. Dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa contohnya bahwa murid itu menjadi satu-satunya yang harus kita harapkan. Itu contoh kecilnya. Ini visi sekolah terdahulu, ini saya ambil dari visi sekolah kita: unggul dalam berprestasi, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu visi lama kita sekolah. Jadi nanti kita bisa juga berdiskusi mau kita rubah visi sekolah ini berdasarkan keinginan murid tadi. Itu dia. Untuk merumuskan visi guru penggerak bisa menggunakan pendekatan inquiry apresiatif IA. Inquiry apresiatif mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Maksudnya kita sebagai tenaga pendidik kita harus cari tahu nih hal baik apa yang sudah ada di sekolah ini, kemudian kita kembangkan itu. Kalau bisa dipertahankan itu nanti dimunculkan sebagai strategi untuk mewujudkan perubahan. Misalnya di sekolah ini murid itu udah disiplin, misalnya kan, itu yang kita pertahankan. Kemudian agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Apa itu Bagja? Bagja terdiri dari B, buat pertanyaan utama, kemudian A, ambil pelajaran, yang G, gali mimpi, yang J, jabarkan rencana, A, atur eksekusi. Jadi nanti ketika kita mau menyusun visi ini, kita harus berpedoman kepada 5 Bagja. Kita buat pertanyaan utama dulu, apa yang jadi masalah di sekolah ini. Kemudian A, kita ambil pelajarannya. Dari masalah itu apa yang perlu kita gali lagi sehingga kita punya solusinya. Kemudian kita gali mimpi. Maksudnya gali mimpi ini ketika kita sudah punya rencana mimpi-mimpi kedepannya apa gitu. Jadi itu gali-gali juga dari anak-anak. Kemudian kita jabarkan rencana kedepannya atau eksekusinya nanti dan berkaitan dengan atur eksekusi.
Kemudian ambil pelajaran, lanjut bagaimana pengalaman positif individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan atau eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Ini visi sekolahnya, nanti akan kita bahas. Prakarsa perubahan yang berfokus pada rencana saya ingin mengembangkan siswa mandiri dan kreatif dalam suasana belajar yang menyenangkan. Itu rencana yang ingin saya rubah. Jadi kita mengembangkan gimana sih caranya biar siswa bisa belajar mandiri dan kreatif tapi dalam suasana belajar yang menyenangkan. Karena ini masalah terbesar kita dengan lingkungan yang kurang memadai ketika pembelajaran. Jadi kita harus punya strategi gimana caranya agar siswa belajarnya mandiri dan kreatif. Ini mungkin perlu kerja keras dan kerja tim dalam mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan. Ini bagja prakarsa yang sudah saya susun. Prakarsa perubahan mengembangkan siswa mandiri dan kreatif dalam suasana belajar yang menyenangkan. Buat pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan siswa mandiri dan kreatif? Udah masuk? Udah masuk? Pertanyaan tadi, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan siswa mandiri dan kreatif dalam suasana belajar yang menyenangkan? Kemudian daftar tindakan atau penyelidikannya, melakukan asesmen awal tentang kemandirian dan kreativitas siswa serta suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, membaca berbagai literatur cara meningkatkan kemandirian dan kreativitas siswa melalui berbagai sumber. Menggali informasi dari kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pembelajaran yang tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyampaikan. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Kompetensi menulisan modul 1.4. Di pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini ada 3 kasus. Disiplin positif atau teori kontrol, teori pilihan menurut Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menenangkan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas, kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai. Eksplorasi konsep pembelajaran disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah sari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala.
Kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Oke, apa yang terjadi? Jadi ini ilusi guru mengontrol murid. Ini berkaitan dengan ini. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang atau menang. Ini kaitannya dengan secari kertas tadi yang kita kasih batu kan kita pegang, kalau orang lain membukanya, kita berusaha meyakinkan dia agar terbuka, tapi kita tetap mempertahankannya. Jadi stimulus respon dan teori kontrol ini sangat berpengaruh. Contoh kecilnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kayak contoh kecil tadi, kita memaksa dia untuk membukanya, tapi itu tidak mau. Itu contoh kecilnya guys. Terus teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya ketika kita kaitkan dengan masalah tadi, gimana cara kita membujuk orang itu agar membuka tangannya? Kertasnya tadi dipegang agar dibuka. Jadi semua itu berkaitan antara stimulus respon dan teori kontrol. Apakah makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar? Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universalnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perubahan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan meningkatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Inilah yang sering kita gembor-gemborkan mengenai profil pelajar Pancasila, berkaitan dengan ini juga. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini ada teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal berarti dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal, tujuannya disiplin positif. Apa itu restitusi? Nah, ini Bapak Ibu tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini sebenarnya cara kita menyelesaikan masalah. Contoh misalnya anak sering datang terlambat. Jadi cara kita mengatasi problemnya itu apa? Dengan memanggil anak. Terus apa sebenarnya masalahnya? Harus ada diskusi tatap muka antara kita dan anak. Terus harus kita yakinkan anak itu kedepannya tidak terulang lagi. Dan ini berhubungan dengan keyakinan kelas juga. Segitiga restitusi ini. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini tadi kan contohnya misalnya anak ada yang sering datang terlambat. Gimana caranya agar anak itu bisa belajar dari kesalahannya? Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksakan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mempelajari restitusi ini bukan berkaitan kita sebagai guru aja. Biasanya kan ini tugas BK, tapi kita sebagai guru harus paham juga cara menyelesaikan masalah ini. Oke, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi tadi saya bilang kenapa berhubungan dengan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Contohnya ya, bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Ini lingkaran budaya positif, kemudian lingkungan positif, keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas. Jadi peraturan kelas ini sebagai titik awal ketika kita ingin membuat kesepakatan. Misalnya di kelas itu harus ada kesepakatan sebelum mulai pembelajaran. Ya, salah satu contohnya tidak datang terlambat, kemudian apa lagi ya? Tidak berisik ketika pembelajaran. Jadi keyakinan kelas ini dibuat dulu ketika sebelum pembelajaran dimulai. Jadi kalau sudah ditentukan apa itu keyakinan kelasnya, siswa-siswi pun tahu, peserta didik pun tahu. Jadi ketika nanti ada problem, ada masalah ke depannya, kita balikkan lagi ke peserta didik tadi itu. Jadi kalau misalnya masalahnya dia sering terlambat, dia pun sudah tahu masalah sebelumnya itu. Kenapa kamu sering terlambat? Ya mungkin karena sering tidurnya terlalu malam. Jadi itu sudah ada belum dalam peraturan kelas? Sudah ada. Jadi anak-anak tuh tahu gimana cara menyelesaikan masalah. Jadi nggak kita aja sebagai guru mencari pemecahan masalahnya. Jadi ini akan menimbulkan lingkungan positif, khususnya di sekolah ini, kemudian budaya positif. Jadi semua berkaitan. Ini contoh kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini bisa kita kembangkan lagi dari beberapa contoh ini. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini bisa kita kembangkan lagi dari beberapa contoh ini. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ambil T dan Y. Jadi ada hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengamati semua orang dari barang dari orang lain. Pekerjaannya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima
pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Jadi keterkaitan antara KBRT dan Y. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Ini bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan keamanan. Kenapa peraturan dan keyakinan kelas ini harus sejalan? Karena dengan adanya masalah, biasanya setiap siswa bisa memecahkan masalah itu sendiri. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokus pada proses. Jadi tingkatan apresiasi ini harus terjalin dari khusus dulu ke pribadi, kemudian ke semua murid secara bergantian, kemudian ini yang perlu diterapkan konsistensi, dan kemudian fokus pada proses. Seperti itu. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ini pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai. Nilai kebajikannya apa? Kepedulianmu. Situasinya apa? Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Satu lagi, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini contoh-contoh tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat nanti karena terlambat ke sekolah. Ini konsekuensinya hukuman ya, karena sifatnya disuruh anak nulis. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga konsekuensinya tentang hukuman. Murid diminta untuk push up 5 kali tentang hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Beda dia dengan hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Karena dia sudah bersalah, jadi konsekuensinya apa yang harus dia lakukan? Ya diganti. Kalau yang di atas tadi kan konsekuensinya hukuman. Contoh permasalahan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya itu konsekuensi masuk. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini pun yang sering terjadi di sekolah. Ini termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Seharusnya masuk ke hukuman juga. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu biasanya hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplinan. Inilah bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau kita biasa menghukum anak itu akan membenci. Beda dengan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Kemudian paksaan, stimulus, tanggapan. Mendorong anak
menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, itu konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Sebenarnya problemnya kita di lapangan ketika membedakan antara hukuman dan konsekuensi itu berlaku yang tidak adil kepada anak. Yang harusnya kita memberikan konsekuensi dan malah memberikan hukuman. Contohnya saya sendiri saja, kalau sudah belajar penjaskes, ketika anak sudah terlambat karena saking palangnya mungkin, ya saya suruh mereka keliling lapangan. Padahal itu masuk ke hukuman dan konsekuensi ya. Apalagi kadang sampai dijemur di lapangan dan sebagainya. Intinya kalau konsekuensi itu bagaimana cara kita menghukum anak, tapi dalam bentuk anak itu bisa belajar dari hukuman itu. Jadi nggak sifatnya harus fisik dan sebagainya. Ini identitas gagal, identitas sukses. Identitas gagal hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini biasanya gagal. Identitas sukses, disiplin, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya apa tadi? Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid dan untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid anak waktu jangka pendek. Menguatkan untuk murid anak dalam waktu jangka panjang. Itu contohnya sebagian kecil tadi. Ini kebutuhan dasar manusia. Ada kasih sayang dan rasa diterima, rasa cinta, ya, rasa sayang kita terhadap siswa, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi 4 elemen ini yang harus menjadi dasar kita dalam proses pembelajaran. Penguasaan, yang pertama kita harus menguasai materi, bahkan kegiatan siswa pun harus kita kuasai juga. Maksudnya Pak, Bu, penguasaan ini sebagai dimana kita bisa menguasai materinya, pembelajaran kita juga harus bisa menguasai sifat-sifat anak-anak. Kebebasan ini memberikan kebebasan kepada murid dengan kita menggarisbawahi, bukan semuanya kita berikan kepada murid. Jadi kita harus punya batasan juga. Kesenangan, bagaimana caranya kita agar pembelajaran itu menarik, anak-anak yang belajar itu senang dan bisa menimbulkan yang terakhir itu kasih sayang dan rasa diterima. Ini ada contoh masalah. Pak Julfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Julfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Julfikar. Namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya. Dan dengan frontal mengungkapkannya di rapat guru mingguan, salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Julfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti di kolom seperti ini. Bila Anda berada dalam posisi Pak Julfikar dan mendengarkan informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang akan Anda lakukan kepada Pak Julfikar agar tidak terlalu? Di contoh kasusnya, jawabannya Pak Malik, sengaja sih aku senang lihat efek baru itu bingungan kalau tanya di rapat.
kebutuhannya karena kesenangan. Dia sengaja nanya itu biar dia senang aja. Kemudian biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dan kerjasama bareng dia gitu. Kayaknya orangnya baik. Ini cinta dan kasih sayang yang sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Zulfikar, makanya saya tanya aja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham. Kalau udah di penguasaan, gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali ya, bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai ngomongin begitu saja. Nggak ada cara lain untuk menyampaikan materi dia, ini kebebasan. Jadi ini 5 posisi kontrol: identitas gagal, kontrol di luar, identitas berhasil sukses, kontrol dari luar, identitas berhasil sukses, kontrol dari luar. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama pendukung, membuat orang merasa bersalah, kemudian teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Misalnya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat merasa bersalah tadi, berceramah dan mengatakan seharusnya kecewa. Teman, membuatkan alasan-alasan untuk individunya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer, ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini beberapa contoh kasusnya. Ini bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi, atau hadiah, nilai-nilai manajer, atau memperbaikinya. Ini dia segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, ini menanyakan keyakinan, kemudian berbentuk tentang segitiga restitusi. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita sebagai pendidik yang terutama dalam meyakinkan kelas, kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi peserta didik, terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah keseharian ini. Kemudian untuk yang segitiga restitusi ini tadi, bagaimana cara kita bekerja sama kepada setiap guru gitu. Kita harus mencari masalah-masalah yang harus kita hadapi khususnya di sekolah ini, kemudian kita memecahkannya secara bersama. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan. Negeri 1 Kuala Ulu. CGP